Ya, Bismillah, cek sound. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Bener, Bu. Oh iya, ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf ini sudah molor 40 menit ini karena juga kita menunggu juga apa namanya para peserta. Diizinkan saya Pratiwi Sakti selaku moderator pada acara hari ini. Dengan judul Toxic Power, yakni hubungan relasi kuasa dan budaya diam pada kasus pelecehan seksual. Jadi akhir-akhir ini kita banyak sekali menemui apa ya berita yang kurang mengenakan sebenarnya. Yang terakhir itu kejadian seorang dokter melakukan abuse of power terhadap keluarga pasien ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita persilahkan kepada pemateri kita, Mr. Evan Yudawinata. Nah, sebelumnya beliau ini sebenarnya seorang praktisi di salah satu rumah sakit di Sumbawa, kemudian em, dosen juga di tempat saya bekerja sebelumnya, di Universitas Teknologi Sumbawa, kemudian sekarang beliau juga menjadi dosen di Universitas Mataram. Ya, kepada Pak Evan Yudawinata, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini jelas suara saya, Miss. Ya, jelas-jelas Pak. Oke, baik. Mungkin minta tolong di share screen materinya, Miss. Saya minta tolong. Ini Pak Evan sambil saya mempersiapkan share screen materinya, mungkin bisa dikasih dulu apa namanya Oke, semacam intermezzo ya, gitu ya. Heeh. baik. Jadi Baik, supaya bismillahirrahmanirrahim. Terima sekalian. kasih. Ini penyelenggaranya dari Mimbar Hukum ya. Ini Ya, dari Mimbar. Mimbar Hukum bekerja sama dengan Yayasan Algani Nusantara. Gitu, Baik, Pak Evan. sedikit koreksi. Pengalaman saya dulu itu memang sempat di bagian kejiwaan di rumah sakit umum kurang lebih 2 tahun. Namun setelah itu saya mau fokus sebagai akademisi. Jadi sebelumnya di Teknologi Sumbawa, sekarang sudah di Universitas Mataram. Jadi memang fokus konsentrasi saya dari awal itu berkaitan dengan kesehatan mental. Meskipun skop spesifikasinya di bidang pendidikan ya, khususnya di sekolah. Nah, sesuai dengan tema hari ini berkaitan dengan eh, kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dimana di Indonesia ini sudah termasuk kalau dikatakan darurat dari dulu darurat gitu ya. Terlebih yang melakukan itu rata-rata orang-orang yang memiliki kuasa kebanyakan. Dan itu nanti insya Allah akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan relasi kuasa dan kenapa banyak orang yang menjadi korban itu sulit untuk atau nggak berani untuk speak up gitu ya. Nah, jadi tentunya teman-teman Bapak Ibu semua di sini ya bahwasanya di dalam kasus kekerasan seksual itu mungkin di pandangan kita bahwasanya wah ini parah gitu ya. Tapi sebenarnya perlu diketahui bahwasanya itu sebelum terjadinya kekerasan atau pelecehan itu tentunya ada yang namanya hal-hal yang terkadang dianggap biasa tetapi dibiasakan seperti itu. Mungkin bisa minta tolong di eh, apa namanya F5 slideshow. Nah, Ya, kalau kita lihat dari kekerasan seksual itu kayak gunung es gitu. Jadi kasus terlapor itu hanya sebagian kecil yang dilaporkan. Jadi ketika kita melihat berita
seolah-olah, kayaknya kok sering sekali gitu. Sebenarnya dengan penduduk Indonesia yang kurang lebih 200-an juta, itu kasus tersembunyi itu banyak gitu. Artinya korban-korban yang nggak melapor itu banyak. Dan di sini akar masalahnya ada beberapa pendapat yang mengatakan budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa. Nah, bahkan eh, yang terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu terlebih kalau itu kejadiannya tidak parah gitu ya. Kalau ini kan kekerasan seksual, kenapa sedikit hanya ke sebagian kecil yang dilaporkan ini karena yang namanya kekerasan biasanya membekas, sedangkan pelecehan itu nggak membekas gitu. Inilah yang menjadi hal-hal yang terkadang menjadi dianggap biasa gitu ya, terlebih di daerah-daerah pedesaan khususnya, bahkan di daerah kota pun itu terkadang ada beberapa orang yang ngerasa apa namanya ingin melapor tetapi tidak ada punishment bagi orang-orang yang melakukan ya. Makanya kenapa kasus terlapor ini kecil ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan yang ada dampak fisiknya itu mereka itu pun masih banyak yang nggak melapor, apalagi yang nggak ada dampak fisiknya. Karena beda sekali ketika kita bicara dampak fisik sama dampak psikisnya. Dampak fisik jelas kelihatan, sedangkan dampak psikis itu kadang kita nggak tahu apakah ini penyebabnya karena masalah dilecehkan secara seksual atau tidak. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kekerasan seksual ini fenomena puncak gunung es, yang artinya kasus yang dilaporkan dari kasus yang sebenarnya terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Nah, biasanya di sini perempuan yang dipandang sebagai the second sex and the second sex citizen. Lagi-lagi kalau dikatakan budaya di sini akar masalahnya budaya patriarki yang merasa bahwasanya wanita itu wanita kaum lemah, gitu kan. Wanita itu wajar digitukan gitu misalnya. Maka ini sangat-sangat keliru, sangat-sangat keliru sekali. Dan apa namanya? Makanya banyak sekali isu-isu atau hal-hal yang menggaungkan terkait dengan kesetaraan gender, ya kesetaraan gender. Mungkin maksud gender di sini adalah terkait dengan bahwasanya wanita itu diperlakukan layaknya, jadi jangan dianggap lemah seperti itu. Tapi berbicara terkait dengan masalah kekerasan seksual, teman-teman, ini sebenarnya tidak hanya membahas mengenai wanita saja, tetapi terkadang juga laki-laki. Hanya saja mungkin beritanya tidak begitu masif ya. Mungkin pernah tahu berita teman-teman dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan berita yang di Inggris itu, Raymond itu ya kalau nggak salah namanya itu, yang sangat viral di dunia, berita internasional ya, yang dia melakukan kekerasan seksual kepada sesama jenis seperti itu. Nah, artinya sebenarnya akar masalah ini bukan tidak tidak berkaitan dengan uh, budaya patriarki secara mutlak, karena bisa karena kalau bicara patriarki tentunya berkaitan dengan gender, sedangkan kasus-kasus kekerasan seksual itu ada juga yang sesama sesama lelaki. Nah, kalau di Indonesia yang terkenal sekali itu kalau pernah dengar yang namanya kasus Rian Jombang gitu kan, ya itu kekerasan seksual. Dia melakukan hubungan sesama jenis, namun di endingnya juga dia melakukan kekerasan secara seksual bahkan berakhir dengan mutilasi. Ya. Bahkan terakhir berita yang beberapa saya temui itu ada terkait dengan seorang pendidik yang di mana dia itu melakukan sodom kepada siswanya, jadi sesama jenis. Nah, artinya di sini bisa dibantah bahwasanya terkait dengan budaya patriarki ini nggak melulu sebagai akar masalah yang mutlak. Nah,
Kenapa saya cantumkan di situ? Ini berdasarkan dari data-data yang apa namanya, data yang orang pernah teliti. Jadi saya perlu sampaikan, namun itu bukan menjadi hal yang mutlak. Lagi-lagi saya tekankan seperti budaya patriarki itu bukanlah hal yang mutlak. Kemudian di sini fenomena kekerasan seksual ya di lingkungan kampus, khususnya di lingkungan kampus ya, karena sekarang banyak sekali di Indonesia ini kejadian, lebih tepatnya sih di lingkungan pendidikan ya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar kampus, tetapi juga di dalam lingkungan kampus ya. Kemudian pelakunya itu biasanya apa namanya, melibatkan oknum dosen sebagai pendidik yang justru melakukan tindakan amoral pada mahasiswanya atau guru kepada siswanya, dan juga pemberitaan media, maraknya pemberitaan di media massa dan media sosial membuat masyarakat sadar bahwasanya tindakan kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan menimpa siapapun. Ini salah satu contoh dalam institusi pendidikan, instansi pendidikan, yang artinya tentunya di sini kita jangan merasa bahwasanya oh saya kalau di tempat pendidikan ini saya terbebas. Jadi kita nggak bisa menjamin juga terbebas akan hal ini karena yang melakukan pada dasarnya di sini adalah seorang manusia kan gitu kan, yang artinya manusia ini terkadang bisa down, terkadang bisa bagus ya dalam suasana mentalnya, khususnya berkaitan dengan orientasi seksual. Mungkin bisa next selanjutnya. Ya Pak, siap siap. Oke. Ini agak hang ini, saya share ulang ya. Nah, berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri, kalau kita lihat di berita itu sangat-sangat apa namanya, mungkin ada beberapa yang tidak terlalu dimunculkan gitu ya. Tapi rata-rata kasus-kasusnya itu kasus-kasus yang apa namanya, berkaitan dengan dampak fisik saja gitu. Dampak fisik yang artinya misalnya ada visum dan sebagainya. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan dampak psikis yang hanya mungkin verbal saja itu sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali kita dengar beritanya. Nah, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini alurnya biasanya ada apa namanya, laporan awal korban mengalami kekerasan seksual dari oknum dosen yang memiliki posisi kekuasaan dan gitu. Keengganan melapor, ya, korban enggan melapor karena pertimbangan anggapan publik dan nasib akademiknya, kemudian intimidasi dan keberanian speak up. Nah, jadi pola permasalahan khususnya berkaitan dengan seksualitas di sini, khususnya di dalam instansi pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah. Ya, artinya seorang mahasiswa saja itu kesulitan, mahasiswa atau mahasiswa itu kadang nggak berani speak up gitu, kadang mungkin diancam, ada intimidasi dari pelaku ya, hingga akhirnya nggak berani ngelapor karena nanti kalau melapor bagaimana publik menilai, kemudian bagaimana nanti nasib akademiknya dan lain-lain ya. Dan korban mengalami kekerasan seksual dari oknum dosen yang memiliki posisi kekuasaan itu terkadang, apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, itu sangat-sangat berat sekali dia untuk melapor. Nah, berbicara mengenai kekuasaan, ini kita bahas mengenai relasi kuasa gitu ya. Ada 4 poin yang perlu dipahami. Yang pertama terkait dengan atasan dan bawahan. Jadi ada ketimpangan posisi di tempat kerja ya, sehingga dapat menciptakan tekanan. Jadi atasan dan bawahan, yang dimana terkadang ada beberapa perusahaan atau tempat kerja yang dia itu menyalahgunakan posisi pimpinan. Ada juga kadang yang pimpinannya lebih mau mendengar bawahannya, ada yang
intinya harus mengikut apa kata pimpinan. Kalau nggak ngikut, maka akan diberikan hukuman atau sanksi di dalam instansi tersebut. Kemudian dosen dan mahasiswa, begitu pula dengan dalam dosen dan mahasiswa ini, konteksnya bisa dosen, mahasiswa, atau guru sama siswa ya. Nilai dan rekomendasi akademik menjadi alat tekanan. Misalnya paling baru terjadi itu adalah kasus di UGM gitu ya. Itu seorang profesor, kalau mengikuti kasusnya itu seorang profesor yang dimana sudah melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya, ya kepada mahasiswanya, yang artinya kalau nggak salah berdasar bimbingan skripsi, entah bimbingan akademik, yang jelas ketika dia tidak mengikuti keinginan dosennya, maka akan berdampak kepada akademiknya, dan itu menjadi alat tekanan bagi mahasiswa. Nah, ini juga tokoh agama dan jemaat. Pengaruh spiritual digunakan untuk mengintimidasi tokoh agama dan jamaat. Ini biasanya kalau kita lihat kasus-kasus terkadang sangat miris ya, sangat miris, akan jadi gara-gara beberapa instansi pendidikan berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap instansi pendidikan tersebut, seperti pondok pesantren seperti itu ya. Nah, kalau yang lagi viral sekarang itu yang Walid gitu ya, kalau teman-teman lihat, saya sih ini belum nonton, cuman melihat berita berita umumnya bahwasanya, oh ini ada tokoh agama ya yang film bid'ah gitu ya. Dan pemerannya itu Wahid. Makanya setiap saya lihat sosial media gitu, Instagram khususnya, ketika ada hal-hal yang merembet ke masalah seksual, ada saja yang memberikan tanggapan terkait dengan Walid dan sebagainya. Nah, ini dianggap hal-hal yang bisa berpotensi ya. Kemudian orang dewasa dan anak. Nah, ini yang sangat umum sekali. Nah, masalah kuasa di sini juga tidak hanya berkaitan dengan bagaimana dia punya jabatan, namun orang dewasa itu dengan anak jelas ketimpangan kuasanya ya. Kuasa ini maksudnya mungkin orang dewasa lebih banyak, lebih besar kekuatannya, lebih besar apa namanya, powernya untuk memanipulasi si anak-anak misalnya seperti itu. Seperti pada kasus-kasus pedofilia atau mungkin anak-anak remaja yang masih sekolah. Selanjutnya, di dalam relasi kuasa ini kita dapat melihat bahwasanya tentunya berhubungan dengan kekuasaan, ya, posisi dominan yang dimiliki pelaku terhadap korban. Ini berkaitan dengan posisi jabatan, kemudian pengetahuan, ya, yang digunakan untuk melengahkan kekuasaan, kemudian kontrol sistem, kemampuan untuk mengontrol situasi dari dan korban, sistem yang ada cenderung membiarkan atau lambat dalam menangani kasus. Ini biasanya kalau di kampus ya, ada namanya PPKS gitu ya. Jadi penanganan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hanya saja mungkin ada beberapa kampus yang sudah memiliki membentuk sebuah tim yang dalam penanganan kekerasan seksual, namun tidak semua bisa berjalan dengan efektif ya. Entah saya mungkin apakah masalah dananya atau masalah sumber dayanya seperti itu. Kalau nggak salah misalnya di kampus UI atau UGM itu anggarannya bisa ratusan juta ya anggaran. Nah, sedangkan kadang di swasta itu anggarannya, aduh, mungkin bisa dibilang sangat jauh dari kata apalagi puluhan juta, mungkin jutaan saja seperti itu. Mungkin ini salah satu faktor di samping kita bicara mengenai mungkin faktor lain terkait dengan bagaimana sistem itu dibangun di kampus tersebut. Kalau di sekolah sendiri yang saya ketahui, pemahaman saya kebanyakan itu hanya mengandalkan BK, hanya mengandalkan guru BK saja, makanya terkadang mereka itu memanggil tenaga ahli ya. Begitu pula dengan di tempat kerja, contohnya saja misalnya kayak di perusahaan-perusahaan itu kadang tidak ada yang mungkin mungkin
saya belum menemukan ya, sejauh ini yang saya dapatkan bahwasanya di instansi tempat bekerja pun itu belum belum entah belum ada, kalaupun ada belum maksimal dalam membuat sistem penanganan kekerasan seksual. Ya. Selanjutnya ada kerentanan dan manipulasi terkait dengan relasi kuasa. Ya, di sini di mana tentunya posisi korban yang lemah itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Dan korban di sini sekali lagi saya tekankan bahwasanya korban di sini tidak hanya perempuan, tidak hanya anak-anak, tetapi juga terkadang laki-laki bisa menjadi korban. Contoh saya cerita sedikit ya bahwasanya terkait dengan relasi kuasa gitu ya. Kebanyakan kasus atau kebanyakan beberapa orang yang pernah saya interview khususnya terkait dengan masalah gay ya, masalah gay itu kebanyakan mereka itu adalah korban dari kekerasan seksual. Misalnya yang pernah saya interview itu dia datang dengan ingin memeriksakan terkait dengan penyakit HIV, tapi ketika saya analisa asal muasal penyebabnya bagaimana, ternyata dulu waktu masih kecil dia itu disodomi oleh sepupunya. Nah, yang sepupunya di sini artinya usianya lebih besar dari dia gitu. Yang artinya maka benar kuasa di sini tidak hanya berkaitan dengan kamu punya jabatan, kamu punya pengetahuan lebih tinggi, tapi usia juga bisa berhubungan dengan bagaimana dia memiliki kuasa. Oh, kamu yang lebih besar, dia lebih kecil, yang kecil nurut yang besar seperti itu. Nah, artinya korban di sini tidak hanya perempuan saja, meskipun banyak sekali korban yang bermunculan itu adalah perempuan. Tapi tahu nggak bahwasanya orang-orang yang gay itu sendiri kebanyakan dia punya traumatik masa lalu, dia disodomi oleh entah keluarganya, entah temannya, bahkan yang terakhir saya temukan, ini untung belum terjadi ya, bahkan anak SD pun pernah saya temukan kasusnya, hampir dia mau sodomi temannya, ini sesama anak SD, cuman usianya sama, tetapi yang satunya itu memiliki apa namanya, mungkin seolah-olah dia yang paling ditakutkan di kelompoknya. Ini kuasa juga, relasi hubungan kuasanya dia, jadi dia tuh memiliki pengaruh lebih besar di kelompoknya meskipun usianya sama dan dia tuh kelasnya sama seperti itu. Nah, saya temukan di samping rumah saya dia tuh hampir menyodomi temannya. Jadi dia tuh membujuk temannya. Jadi ada 3 orang, yang satunya paling kecil tuh hanya melihat aja. 3 orang, yang satunya yang si A yang memiliki kuasa itu dia dia yang memerintahkan buka celana gitu. Yang satunya takut. Jadi ini sosok yang lemah, sosok lemahnya di sini dia. Takut tapi nggak apa-apa dibuka aja. Jadi hampir mau diturunkan. Nah di situ saya tegur, bahkan saya marahin mereka gitu kan, saya ancam kalau seperti ini kalian saya akan kasih tahu orang tua. Dan saya tanya siapa yang ajarkan, lagi-lagi mereka mendapatkan dari apa namanya diajarkan oleh orang yang lebih dewasa seperti itu. Nah makanya ini hati-hati juga ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nah kalau dari teori Michael Foucault itu bahwasanya 4 diskursus yang membahayakan itu ya kekuasaan, hasrat, seksualitas, kegilaan dan lain-lain. Dan apa yang dianggap palsu atau benar. Bisa dilanjut aja. Next. Nah, akar budaya diam. Kenapa kita bahas diam? Seperti tadi dikatakan bahwasanya kenapa banyak sekali, sedikit sekali yang melaporkan itu karena kebanyakan yang nggak berani speak up atau diam. Fenomena diam ini terjadi tentunya bisa karena tekanan, ketakutan akan reaksi sosial, minimnya sistem perlindungan, kurangnya edukasi, tekanan keluarga, dan yang menjadi faktor penting lainnya itu hambatan psikologis pada korban. Kalau kita lihat dari sini, secara umum sebenarnya eh, hambatan psikologis ini mencakup ya ketika punya hambatan psikologis terkait dengan bagaimana dia berani untuk berbicara, mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada orang lain, maka berdampak kepada, maka akan terlihat bahwasanya dia tuh memiliki ketakutan atau akan reaksi sosial. Dia takut kalau saya bicara nanti akan dikucilkan, disalahkan atau diintimidasi dan lain-lain. Kemudian juga
tekanan keluarga ini juga bisa berdampak kepada membentuk kondisi psikologis anak, ya. Orang itu menjadi kadang nggak bisa berekspresi, nggak bebas berekspresi. Bukan berarti bebas berekspresi semaunya, ya. Artinya di sini nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Karena kebanyakan khususnya dalam lingkungan, khususnya di dalam keluarga, ketika pengasuhan diterapkan pengasuhan yang terlalu banyak tuntutan daripada kasih sayang, maka akan berdampak anak itu akan eh, tidak berani untuk memberikan pendapatnya, kemudian akan kebanyakan ditahan emosinya seperti itu. Ya. Dan di sini ada minimnya sistem perlindungan, ya, minimnya sistem perlindungan. Ini makanya menjadi, kalau dibilang apa namanya, di Indonesia ini sudah ada undang-undangnya, namun hanya saja bagaimana sistemnya berjalan secara masif, khususnya di kalangan menengah, menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, seluruh kalangan. Jadi tidak hanya kamu melanggar undang-undang ini, masuk kamu dukung gitu, nggak seperti itu, ya. Seharusnya terkadang yang tidak diatur dalam undang-undang adalah ketika dia apa namanya, ketika dia ingin melapor gitu, cuman ketakutannya itu lebih besar daripada keinginan melapor, ya. Meskipun kalau nggak salah mungkin orang hukum yang lebih paham, ya, ada yang namanya lembaga penjaminan saksi dan korban kan gitu, ya. Tapi saya belum pernah melihat kalau di dalam kasus-kasus khususnya kalangan-kalangan yang apa namanya, kalangan-kalangan yang menengah ke bawah atau di dalam, di daerah-daerah gitu, terkadang agak sulit juga dia untuk menerapkan sistem perlindungan tersebut. Dan di sini juga tentunya kurangnya edukasi, ya, bahaya, banyak tidak mengenal hak atas tubuh sendiri. Ini kurangnya edukasi tentunya seharusnya didapatkan pertama kali itu dari keluarga, barulah nanti di sekolah kan gitu, terkait dengan mana hal-hal yang misalnya kalau kita masa kecil, masa sekolah itu mana yang nggak boleh dipegang, mana yang boleh dipegang, mana yang harus ditutup, mana yang dibuka, mana yang boleh dibuka, seperti itu. Nah, edukasi-edukasi seperti ini itu harus dimulai dari keluarga. Gak bisa kita itu memulainya hanya di sekolah saja, sedangkan tidak ada peran orang tua. Agak sulit, menjadi kurang efektif jadinya. Terlebih sekarang anak-anak itu, anak-anak, siswa atau mahasiswa itu kebanyakan sudah membentuk grup-grup geng-geng seperti itu. Yang artinya ketika komunitasnya lebih kuat, lebih solid, maka nanti apapun edukasi yang disampaikan apalagi dari keluarga maupun dari uh, kebijakan pemerintah kadang nggak terlalu dikufris, nggak terlalu didengarkan seperti itu. Makanya itulah dampaknya, orang-orang kebanyakan diam, ya. Kalau dia di dalam kelompok kelompok yang lebih mendominasi, maka dia cenderung untuk mengikuti apa yang aturan di dalam kelompok tersebut, meskipun aturannya itu kadang melanggar norma seperti itu. Mungkin next, Miss. Nah, di sini juga yang sering di apa namanya, sering terjadi itu normalisasi kekerasan, ya. Normalisasi pelecehan. Di sini ada candaan seksi seperti itu. Kemudian ada catcalling, ada sentuhan tanpa izin. Ini kadang menjadi hal-hal yang nggak apa-apa kok, Kak, ya. Jadi cenderung perlahan demi perlahan itu mengadaptasi budaya Barat. Jadi ya, oh, orang sana tuh biasa kok begini. Jadi eh, orang sana tuh biasa. Ini kok kalian terlalu kolot sekali gitu ya, jadul sekali. Nah, terlebih sekarang di zaman teknologi, akhirnya semakin menguatkan bahwasanya oh ini biasa aja, nggak perlu terlalu khawatir. Toh ada film-film atau apa namanya, ya, film-film saat ini di sosial media, bahkan sekarang orang mungkin jarang nonton TV tapi lebih banyak nonton di sosial media, kadang nggak ada filternya. Ini sangat berbahaya sekali, sehingga nanti khususnya anak-anak itu dengan mudah mengcopy paste, ya.
dengan mudah mengcopy paste. Dan mahasiswa juga apa namanya, baik siswa maupun mahasiswa juga terkadang ada yang merasa aduh risih akan seperti ini, di dapatkan candaan seksis. Ada juga yang nggak risih, biasa saja seperti itu. Sehingga menjadi dilema ya, menjadi dilema seseorang ketika dia mendapatkan perlakuan demikian, namun mayoritas di kelompoknya biasa saja, sedangkan dia saja sendiri yang merasa nggak nyaman, maka tentunya dia akan memendam ya. Makanya itu pentingnya kita itu kalau bergaul itu bergaullah di tempat-tempat yang sekiranya terhindar dari hal-hal semacam ini. Karena bisa jadi ketika kita bergaul di tempat lingkungan tersebut, bisa jadi kita tuh yang paling asing, yang kita yang ngerasa kalau saya diucapkan seperti ini, aduh saya nggak suka. Sedangkan yang mayoritas di kelompok kita itu biasa aja. Maka nanti lama-kelamaan kita akan merasa biasa saja nantinya. Akhirnya kita mau speak up juga ya kita seperti ini ya. Makanya pentingnya dalam melihat siapa teman kita, bagaimana kelompok di dalam lingkungan kita seperti itu. Next, siklus yang saling menguatkan yang berlaku menguat fase, korban masyarakat tak berdaya, masyarakat tidak menekan. Nah ini masyarakat tidak menekan itu, apalagi kalau yang pelakunya seorang yang punya kuasa, kadang masyarakat tuh, aduh sungkan gitu ya, apa nggak enak gitu. Bisa di seperti gini misalnya fenomena yang terjadi sering didengar beritanya gitu. Misalnya kalau contoh saya analogikan ya, kayak kasus-kasus masalah hukum. Ini ada orang yang nggak mampu gitu kan, ya, terus dia mencuri, dia curi bisa makanan gitu, perlakuannya luar biasa. Tapi ketika ini adalah orang yang ya kayak anggaplah koruptor, kan sama-sama nyuri aja gitu kan ya. Tapi perlakuannya itu bahkan sampai caranya itu sopan gitu loh. Nah, disinilah yang perlu diperbaiki juga gitu, khususnya orang-orang yang memiliki apa namanya, memiliki wewenang hukum seperti itu. Dan di sini juga apalagi ada tokoh masyarakat, maka seharusnya mereka itu lebih adil dalam memperlakukan. Ya ketika dia salah melanggar aturan, maka perlakukanlah seperti halnya orang-orang lain seperti itu. Jangan hanya karena ngelihat dia itu siapa, dia itu memiliki jabatan kah, kan gitu. Maka janganlah seperti itu. Karena itulah yang menyebabkan bahwasanya eh, ketika masyarakat tidak menekan secara langsung, masyarakat itu kan, aduh, nggak tega gitu. Aduh, secara langsung kan itu ada mendukungnya meskipun sedikit. Ya, institusi menutup mata, ini biasanya institusi atau instansi itu lebih mengedepankan reputasi daripada memberdayakan orang di dalamnya, misalnya SDM-nya atau mahasiswanya. Jadi diberdayakan, dibuat benar-benar nyaman, ya. Atau ketika ada masalah dibantu. Nah, kebanyakan seperti itu. Alasannya begini, misalnya di kampus ya, ketika ada mahasiswa yang melakukan demikian atau mengalami seperti itu, maka kampus itu eh, apa namanya, kadang dimutasi, dipindahkan. Kenapa kenapa seperti itu? Karena mikirnya begini, karena kalau tersebar di media bahwasanya kampus ini ada pelaku atau ada korban lah misalnya kita bicara pelaku, ada korban kekerasan seksual, ada mahasiswanya begini 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 kan gitu kan ya. Maka aduh ngapain kita sekolah di situ, bah nanti saya akan ketularan. Nah ini yang seharusnya seharusnya kampus itu kan kalau dia bagus dalam penanganannya justru akan menjadi persepsi positif oleh masyarakat nih. Lihat kampus itu tegas kan gitu. Lihat kampus itu dalam mengatasi masalah kayak itu dia tegas dan itu bagus dalam mendampingi korban. Nah, sehingga orang itu merasa oh bagus sistemnya kan gitu. Apalagi kalau di sekolah-sekolah kayak kasus misalnya siswanya itu mohon maaf kayak di perudah paksa gitu kan, sampai sampai hamil. Nah, sekolahnya langsung memutuskan untuk mengeluarkan dari sekolah dengan alasan karena dia melanggar aturan atau dengan alasan merusak citra buruk sekolah. Ini juga
Justru dengan sikap seperti ini pihak sekolah, maka secara langsung sekolah itu menganggap bahwasanya si korban ini adalah pelaku, padahal dia itu beneran korban loh ya. Nah, jadi seperti itu. Next, dampak kekerasan seksual pada korban itu ya tentunya psikologis ya. Psikologis itu bisa sampai ada masalah kejiwaan, gangguan kejiwaan. Artinya nggak hanya sebatas trauma seperti itu, cemas, tapi bisa sampai ke gangguan kejiwaan yang parah. Kalau bahasa awamnya sih bisa bisa gila gitu loh, gara-gara terkait dengan kekerasan seksual. Makanya harus segera dilakukan pendampingan secara psikologis kepada korban kekerasan seksual. Makanya di sini ada sampai bunuh diri seperti itu. Nah, dampak akademisnya tentunya kita lihat prestasi akademik ya menurun, kesulitan konsentrasi, bahkan putus sekolah ya atau tidak menyelesaikan studi. Dampak sosialnya menjadi stigma sosial, isolasi diri, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan. Artinya kenapa berkaitan dengan di masa depan? Karena nanti dia akan kepikiran terus. Makanya butuh yang namanya pendampingan secara intensif dan jangka panjang. Nggak bisa hanya pendampingan sebulan, 2 bulan itu nggak bisa. Karena ini sudah masuk ke ranah terapi dia. Kalau korban-korban seperti ini ya, jangankan kekerasan ya. Yang pernah saya temui dia mengalami pelecehan saja itu bisa sampai kayak orang tremor, gemeteran. Ya, bahkan bisa dampaknya itu bisa sampai seminggu, bahkan sebulanan, 2 bulan. Bahkan ada yang sudah berbulan-bulan masih kepikiran terus seperti itu. Padahal dia nggak sampai kekerasan, hanya sebatas dilecehkan mungkin secara verbal seperti itu. Ya, artinya dampak kekerasan seksual ini dampaknya luar biasa. Maka perlu adanya pendampingan yang secara intensif. Jadi pendampingan profesionalnya psikolognya mungkin bisa sepekan sekali, misalnya atau 2 pekan sekali. Namun yang paling intensif itu adalah pendampingan dari orang terdekatnya. Makanya terkadang orang terdekat itu juga harus diberikan bekal oleh tenaga ahli. Jadi diajarkan seperti itu. Jadi nggak bisa hanya pendampingan mengandalkan tenaga ahli psikolog saja atau dokter saja, tapi harus juga dibangun support system yang baik di lingkungan keluarganya. Next. Nah, di sini pendidikan sebagai kunci perubahan, literasi seksual, etika relasi, pengendalian hak, budaya empati. Makanya dalam pendidikan itu jangan beranggapan bahwasanya pendidikan, apalagi pendidikan tinggi itu dalam rangka untuk uh, mencari kerja lebih utama. Kalau mencari kerja lebih utama, ya tanpa kita mengenyam pendidikan tinggi, aja kita bisa bekerja kok. Kita bisa dapat uang. Tanpa kita sekolah pun, misalnya sekolah formal, karena banyak misalnya pengusaha dia tuh sampai SD sekolah, SMP dia sukses secara material gitu ya. Nah, sebenarnya pendidikan itu nggak hanya sebenarnya bukan bukan menjadi patokan kamu dengan belajar dengan kuliah gitu apa namanya bisa kerja makan. Sebenarnya tujuannya bukan itu, tetapi lebih ke bagaimana pendewasaan cara berpikir, kemudian seperti halnya kita baru bisa memahami terkait dengan seksualitas itu seperti apa, etika dalam relasi. Makanya pendewasaan dalam berpikir itu tentunya outputnya bagaimana dia kalau interaksi dengan orang lain, menjalin relasi dengan orang lain itu ada etikanya. Mungkin nggak boleh sembarangan kita berucap, candaan boleh saja, tetapi harus diketahui candaan itu jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan lawan bicara. Dan pengenalan hak juga, kadang kita itu ngerasa ada hak untuk tubuh kita gitu kan, ada hak untuk orang lain. Nah ini juga harus dipahami. Nah kemudian ada kalanya kita mengembangkan soft skill, keterampilan soft skill kita seperti empati gitu ya. Bagaimana caranya kita terbiasa untuk berusaha mendengarkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ketika ada teman kita yang mengalami itu, bagaimana kita sikap kita mungkin sebagai pendengar yang baik, kemudian bagaimana kita menunjukkan empati kita. Jadi jangan langsung buru-buru, wah dia yang salah gitu ya, atau mungkin kamu sih lemah dan sebagainya.
inilah ini kita dapatkan di dalam pendidikan. Arti dasarnya itu adalah dengan kita belajar, ya, belajar yang spesifikasi di dalam ranah pendidikan itu, maka kita benar-benar apa namanya, bisa 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 membentengi diri kita. Kita bisa mengetahui bahwasanya mana yang salah, mana yang benar. Hanya saja terkadang fenomena yang terjadi di masyarakat, ya, khususnya di peserta didik, di siswa mahasiswa, pendidikan itu hanya dianggap sebagai, oh dengan saya lulus, nilai, ya. Dia memfokuskan kepada nilai, bukan memfokuskan kepada bagaimana kemampuan kualitas berpikirnya, kualitas dalam menganalisa, kualitas dalam mengevaluasi dirinya. Seperti itu. Terlebih sekarang di era teknologi, era yang dimana kita itu nggak bisa jauh dari teknologi, maka kebanyakan fokusnya mungkin berkaitan dengan hiburan dan berkaitan dengan uang saja, seperti itu. Selanjutnya, membangun sistem pendidikan, sistem pendukung. Di sini tentunya seperti yang saya disampaikan di awal, ada mekanisme pelaporan yang aman, tim pendamping korban, proses investigasi adil, komunitas yang proaktif. Ya, kalau untuk investigasi yang adil, ini tentunya orang yang melakukan investigasi itu nggak boleh subjektif, ya. Dia benar-benar harus profesional. Makanya terkadang misalnya pelakunya itu ada dia pelaku apa, tenaga ahlinya kenal dengan pelakunya, maka sebaiknya jangan dia melakukan investigasi karena dikhawatirkan akan bias hasilnya. Kemudian komunitas yang proaktif, ya ini yang mungkin kurang, ya, khususnya di daerah NTB ini, karena saya di NTB gitu, ya. Ini yang kurang, bahkan kalaupun ada juga kurang begitu masif dalam menggaungkan terkait dengan kekerasan seksual. Yang setahu saya kalau di instansi pemerintah biasanya di kepolisian atau di apa namanya LPA, lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan perempuan dan anak, seperti itu. Next. Nah, peran media dan hukum. Media di sini bertanggung jawab dari judul sensasional, clickbait gitu, ya. Gunakan bahasa netral dan empatik, angkat kisah penyintas sebagai inspirasi. Nah, ini terkadang media itu ada beberapa media yang penting rame, ya, dia nggak peduli, yang penting rame, maka dia akan melakukan apapun yang penting. Dan kalau rame pembacanya kan dapat uang gitu, ya. Begitu pula dengan penegak hukum juga, ini sangat-sangat riskan sekali, ya, sangat-sangat riskan. Penegak hukum itu nggak adil juga, makanya perlu yang namanya integritas yang tinggi. Di sini ada terapkan undang-undang PPKS, kekerasan seksual dengan adil. Nah, seperti yang saya katakan di awal, terkadang undang-undang ini berfokus kepada kekerasan yang bisa dilihat gitu loh. Tapi ketika hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan itu kadang mungkin punishment-nya masih belum belum begitu masif, ya. Misalnya kayak catcalling itu, jadi semacam kayak budaya budaya yang dilestarikan. Maka ini seharusnya perlu lebih digaungkan, bahwasanya itu nggak boleh dinormalisasikan. Next. Dukungan psikologis untuk korban tentunya bisa melakukan konseling, kelompok dukungan seperti komunitas tadi, dan proses penyembuhan ini terapi, ya. Jadi di awal ini jangan konseling untuk mengetahui apa permasalahannya, kemudian terapinya, penyembuhannya itu untuk memulihkan, ya. Makanya kalau di akses konseling gratis ini kan, ya, akses konseling gratis ini sejauh ini yang gratis, ya, sejauh ini yang gratis itu kebetulan saya di layanan tersebut, itu di RSR, ya, Rumah Sehat Rakyat Virtual. Kebetulan saya konselor di sana dan itu gratis seluruh Indonesia. Nah, mungkin nanti akan saya infokan ke apa namanya, ke penyelenggara. Mungkin barangkali ini bisa membantu juga. Karena sejauh ini yang apa namanya konseling itu kalau di rumah sakit berbayar,
kemudian di praktik pribadi belum terbayar. Dia akan menjadi gratis ketika ketika dilaporkan ke PPKS di kampus, misalnya ada layanan di kampusnya, ada juga ketika ada kasus maka di LPA atau PPA seperti itu. Namun hanya saja masa harus menunggu sudah parah kan gitu. Masa harus menunggu sudah parah. Jadi akses konseling seperti ini kalau di tempat saya yang RSR itu online dia sifatnya. Bahkan sekarang yang online pun itu banyak yang berbayar. Yang gratis kalau saya cuma itu RSR. Kalaupun ada lagi itu lebih bagus. Dan ini Yayasan Lapor Sehat, Yayasan Warga Berdaya namanya. Dan itu platform khusus mentapatnya RSR Rumah Sehat Rakyat Virtual namanya. Next, upaya pencegahan dan penanganannya tentunya ada regulasi yang tegas dari pimpinan tertinggi ya. Pencegahan dan penanganan artinya pimpinan tertinggi itu bisa saja dari tempat dia bekerja, tempat dia menimba ilmu, kan gitu. Kemudian juga kalau di Indonesia undang-undang, kalau di rumah untuk orang tuanya. Jadi harus tegas kalau di dalam lingkup pengasuhan itu orang tuanya itu harus tegas. Ya, tegas bahwasanya anaknya nggak boleh sekali-sekali melakukan kekerasan seksual misalnya. Ya, tegas ketika dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual maka segera ditindak dihukum. Jadi jangan hanya sebatas ditegur saja, tetapi dibuat role di dalam pengasuhan, di dalam di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan keluarga itu harus dibuat role bahwasanya kalau melakukan ini tuh nggak boleh. Kalau sudah melakukan ditegur mungkin di awal, tapi kalau masih melakukan lagi maka segera ditindak, dihukum. Hukuman itu kan banyak bervariasi, ya. Sistem pelaporan yang aman, undang-undang yang komprehensif seperti yang saya katakan sebelumnya. Next. Nah, ini mengingatkan 5 menit lagi, Pak Evan. Ya, ini sudah mau habis juga Sudah saya. mau habis. Terakhir ya. Ya. Nah, ini contoh kasus 3 tahun terakhir yang saya comot beberapa saja sih ya. Cuman yang menjadi kita sorotkan di sini adalah terkait dengan oknum yang dia itu benar-benar memiliki kuasa. Yang jelas punya wewenang kuasa seperti polisi. Kalau yang polisi ini itu pangkatnya Kapolres ya. Pangkatnya tuh AKBP. Ini dokter, dokter PPDS. Dia lagi sekolah spesialis. Ini guru besar lah ya. Nah artinya nggak main-main kekuasaan gitu loh. Terus itu juga ada bupati. Nah, kalau sudah ini masih ini yang terlapor, yang non terlapor bahkan kalau di kampus di mahasiswa saya pernah juga ada cerita eh, apa namanya banyak yang sampai rela, mohon maaf sampai eh, yang misalnya mahasiswanya ya ngikutin apa mau dosen yang penting nilainya bagus atau yang penting bimbingannya lancar. Ya itu nggak terlapor. Nah artinya begitu banyak kasusnya. Maka untuk melawan supaya dia bisa berani speak up, tentunya langkah awalnya sih sebenarnya di konseling, dilatih, dilakukan terapi supaya kedepannya harus berani untuk menunjukkan sikap asertif. Asertif itu dia berani mengutarakan kalau dia tidak suka, dia nggak nyaman, disampaikan dengan cara yang baik. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Evan Yudawinata atas pemaparannya. Kami buka, untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan sekaligus. Ini nanti modelnya dijawab satu-satu atau pertanyaannya ditampung atau gimana nih Pak Evan? Eh, dijawab satu aja. Mungkin dikhawatirkan mungkin pertanyaannya sama gitu. Tapi bebas sih saya kembalikan aja, Mas. Oke, baik. Baik, ini ada Ibu Umi Salamah, rekan saya dulu. Dari Ambon ya Bu, sama Kak Indra ya dari Unhas. Mungkin ada yang ditanyakan Kak Indra atau teman-teman mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa dan Universitas Mataram. Pak Sugiri, ayo silahkan. Oke, ini ada dari chat.
Ini mungkin bisa bertanya langsung Mbak Sri Wahyuni, atau saya bacakan dulu ya. Kalau berkesempatan bisa ditanyakan langsung Mbak Sri Wahyuni, tapi saya bacakan ini ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Evan dari Mbak Sri Wahyuni. Mengapa banyak korban pelecehan seksual di lingkungan kerja atau kampus memilih untuk diam, bahkan ketika pelaku memiliki posisi kekuasaan? Nah, bagaimana peran budaya patriarki dan senioritas dalam memperkuat toxic power dan membangun dan membungkam suara korban? Apakah sistem pelaporan pelecehan seksual di institusi pendidikan dan tempat kerja di Indonesia sudah cukup aman dan berpihak pada korban? Ada tiga pertanyaannya tuh. Ya. Pertama, Baik, mengapa banyak, mungkin bisa dibaca di ya. chat Kalau room ini. untuk yang pertama ini, baik nanti untuk Bu Sri Wahyuni ya, korban pelecehan seksual di lingkungan kerja, kenapa banyak ya? Kenapa banyak korban? Bahkan ketika pelaku memiliki posisi kekuasaan, ini sekaligus apa namanya menjawab dari yang poin ketiganya juga, bahwasanya seperti yang saya katakan sebelumnya itu, yang memegang kendali misalnya di dalam lingkungan kerja, itu pimpinannya harus tegas dan harus menjamin sistem perlindungan keamanan bagi orang yang melapor. Nah, sedangkan di instansi lingkungan kerja dimanapun di Indonesia ini, ya sistem pelaporannya itu nggak begitu apa namanya, kurang begitu efektif, bahkan nggak menjamin keamanan bagi orang yang melapor. Makanya mereka itu menjadi orang yang khususnya memiliki kekuasaan itu sangat-sangat apa namanya mudah mudah sekali memperdayai korban yang lemah. Terlebih di Indonesia ini itu sangat kuat ya, sangat kental dengan budaya-budaya semacam kayak kalau kita lihat misalnya menyerempet ke nepotisme misalnya seperti itu, atau kalau Bapak Ibu tahu sekalian misalnya ketika ada seorang pemimpin punya kerabat dekat, mungkin kerabat dekat itu yang akan dinaikkan ke jabatannya, dia akan dibaguskan promosi jabatannya. Nah, sama halnya dengan ini, ketika dia memiliki posisi kekuasaan dan dia kenal dengan pimpinan-pimpinan tertinggi dan dia bisa memegang, dia bisa mengontrol bawahannya, maka apapun yang dilakukan, orang itu akan menganggap itu hal yang apa namanya, wah dia atau misalnya bapak bapak rektor atau misalnya bapak dekan, jadi akan berusaha untuk menutupi, akan berusaha untuk tidak terlalu disebarluaskan karena akan berdampak ABCD dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak tegasnya di situ, nggak tegas sekali dalam memberikan punishment kepada orang-orang kepada pelaku. Makanya di sebelumnya dikatakan bahwasanya terkadang kalau pelakunya punya kekuasaan, perlakuannya itu beda dengan pelaku yang nggak punya kekuasaan. Inilah yang dilestarikan di Indonesia ini, terlebih di dalam lingkup-lingkup instansi-instansi pendidikan seperti itu, atau di tempat uh, apa perusahaan, tempat lingkungan kerja, sehingga uh, apa namanya, korban kalau sudah tahu polanya seperti itu, maka mereka takut untuk berbicara. Kalau berbicara nantinya mungkin intimidasinya nggak hanya dari pelaku, tapi mungkin dari orang-orang pelaku yang lainnya, atau orang-orang kerabat-kerabat pelaku yang lainnya, atau dari kalau kita bicara di kampus, dosen-dosen lainnya, meskipun hanya sebatas, aduh kita damai aja seperti itu misalnya, atau dari keluarganya, terlebih kalau dia ini adalah orang yang nggak punya, atau orang yang ya ekonomi biasa saja seperti itu. Makanya kalau di Indonesia ini sering kita dengar bahwasanya kamu kalau nggak punya uang ya kamu punya masalah, ya selesai kalau bukan gitu. Tapi kalau kamu punya uang banyak, gampang kamu bayar orang seperti itu. Gampang kamu beli hukum. Nah, jadi yang harus dibenahi itu bagaimana apanya ketegasan pemimpin dalam menjalankan aturan. Jadi harus punya ketegasan dan punishmentnya itu harus benar-benar tanpa pandang bulu.
Ya, makanya dikatakan sistem pelaporan pelecehan seksual di instansi pendidikan tempat kerja sudah cukup aman dan berpihak pada korban. Nah, ini ini relatif ya. Kalau dikatakan aman, enggak juga gitu. Karena saya pernah temukan ketika korbannya ini adalah orang yang enggak memiliki kuasa, pelakunya memiliki kuasa, terkadang cenderung ditutup-tutupi, cenderung diajak damai misalnya seperti itu. Akhirnya ya udah daripada lama selesai, daripada keluar uang banyak dan sebagainya, korban akan mengalah. Makanya makanya kalau saya pribadi dari kacamata saya sebagai apa namanya seseorang yang biasa di sekolah gitu ya, melihat kasus-kasus yang di sekolah instansi pendidikan itu kebanyakan seperti itu. Ini baru di lingkup di beberapa sekolah saja ya, dan ternyata memang hampir semua sekolah seperti itu. Makanya kenapa saya kaitkan sama nepotisme? Nepotisme itu kan ya kamu punya kerabat, ya kerabatmu itu entah berkualitas atau enggaknya, yang penting dia ada jabatan, selesai kan gitu. Yang penting dia eh, apa namanya sejahtera, maka kita naikkan. Nah inilah budaya-budaya yang dilestarikan di Indonesia. Ini dampaknya sampai ke masalah-masalah seperti ini. Kemudian peran budaya patriarki dan senioritas dalam memperkuat toxic power dan membungkam suara korban. Lagi-lagi patriarki, senioritas ini ya tentunya bisa bisa membuat korban itu nggak berdaya. Terlebih ada yang namanya perilaku konformitas kelompok, yang dimana kalau yang namanya dalam kelompok ketika kita itu berbeda dari yang lain, maka kita pilihannya ada dua. Kita bertahan dengan catatan kita ngikut mereka, kita nurut mereka meskipun itu salah, atau kita keluar. Namun keluar juga ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita akan mungkinnya nanti akan dihasut oleh kelompok yang tempat kita keluar tersebut. Uh, makanya uh, dikatakan budaya patriarki dan senioritas ini semakin benar-benar semakin bisa membuka potensi orang itu bisa apa namanya menggunakan kekuasaannya dengan semaunya gitu, sehingga para korban itu menjadi tidak berdaya. Sama halnya dengan senioritas kayak di kampus lah gitu, ada senioritas, ada ospek dan sebagainya. Ya, ada ospek dan sebagainya, itu kan senioritas juga, yang dimana junior itu harus nurut. Ya, ada kata harus di sini. Kata harus ini yang seharusnya direvisi. Kenapa? Karena nggak mesti kok kamu harus nurut. Boleh kamu nurut seniormu dengan catatan memang itu tupoksi sebagai seorang senior. Jadi nurutnya ketika ada aturan-aturan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, terus kamu nurut, kamu dihukum. Tapi kalau sampai nurutnya itu adalah kamu harus ngikutin, kamu harus melakukan hal-hal yang di luar dari bidang, di luar dari tupoksi itu, maka ini nggak boleh. Seperti kasus yang ini di luar konteks pelecehan seksual, tetapi maknanya hampir sama terkait dengan senioritas. Seperti kasus PPDS, ya dokter spesialis yang bunuh diri, itu kan karena kuatnya senioritas. Ya, kalau nggak salah dia itu sampai dia harus memenuhi kebutuhan dari seniornya seperti itu. Padahal itu uh, bidangnya dia sebagai seorang junior, yang dimana dia itu butuh ilmu terkait dengan spesialisnya kepada seniornya. Nah, makanya ini perannya itu terkadang disalahgunakan seperti itu. Mungkin itu, Miss. Ada tanggapan lagi nggak? Silahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat lengkap sekali. Ini pertanyaan dari chat room dari Kak Indra. Kak Indra dari Unhas, dulu teman waktu S2 Pak Evan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Eh, Sebelumnya beliau mengapresiasi adanya forum yang membahas terkait pelecehan seksual. Pertanyaannya, bagaimana peran budaya dan hukum dapat memetakan kasus pelecehan seksual dengan adanya kekuatan kekuasaan dalam menangani pelecehan seksual dan tingkat penyelesaian masalahnya. Contoh dalam kampus, adanya pemecatan
sampai memasukkan kasus ke ranah hukum dan kira-kira sejauh mana ketegasan lembaga dalam menyikapi kelakuan pelaku kekerasan seksual itu sih. Pak Evan, mungkin Pak Evan Ya, pernah dengar kasus-kasus terakhir di salah satu kampus terbesar di Indonesia, di luar Jawa ya. kampusnya. Hmm. Oke, silakan Pak Evan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Indra ya. Peran budaya saya pelan-pelan ya. Jadi ini dalam rangka bukan berarti saya lebih lebih apa namanya lebih ahli. Kita diskusi di sini ya. Peran budaya dan hukum dalam memetakan kasus pelecehan seksual dengan adanya kekuatan kekuasaan dalam menangani pelecehan seksual dan tingkat penyelesaiannya. Kalau kita lihat dari budaya, budaya itu kan tidak hanya berkaitan dengan budaya itu kan kayak kebiasaan ya. Tentunya ini juga harus benar-benar seluruh budaya yang berlaku di Indonesia harus jauh dari yang namanya hal-hal yang berkaitan mengarah ke pelecehan seksual kan gitu. Nah tentunya yang berperan itu adalah bagaimana tokoh-tokoh yang berada pada daerah tersebut dan juga di dalam hukum bagaimana dalam memetakan kasus pelecehan seksual karena terkadang begini eh, yang namanya pelecehan seksual misalnya terkait dengan kalau sampai sentuhan fisik seperti mohon maaf kayak maling apa namanya pencuri apa namanya alat vitalnya wanita jadi kayak dia tuh menyentuh dan lari seperti itu atau juga ada yang dia menampilkan alat vitalnya kepada orang lain dan dia lari itu kan termasuk pelecehan seksual juga. Namun bagaimana hukum mengatur itu kan gitu. Pertama mungkin saya belum bisa maksimal menjelaskan bagaimana hukum dari ranah hukum mengatur undang-undang seperti itu. Hanya saja yang saya tekankan di sini bahwasanya di dalam undang-undang kita itu belum begitu detail merumuskan. Kalau misalnya terkait dengan kekerasan seksual, jelas ya, misalnya ada pelakuan sodomi, kemudian ada pelecehan dosen dengan mahasiswa, seperti yang dilakukan oleh uh, seorang akademisi, ya. Nah, sejauh mana dikatakan dia pelecehan, apakah hanya mengengkang saja kan gitu? Yang paling bingung untuk diberikan hukuman itu mungkin orang hukum lebih bisa menjawab, tapi setahu saya terkadang kayak semacam catcalling atau pelecehan secara verbal saja itu apakah bisa dilaporkan dan sebagainya kan gitu ya. Karena kebanyakan masalah-masalah seperti kan diawali dengan hal-hal yang berkaitan dengan verbal. Kalau masalah terkait dengan dia itu ada sampai kekerasan fisik, ada sampai sentuhan fisik. Nah ini mungkin bisa jelas dilaporkan, bisa jelas dia itu apa namanya tingkatan tingkatan dalam penyelesaiannya seperti itu. Nah selanjutnya dalam 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 menangani pelecehan seksual tingkat penyelesaian masalah anak. Artinya kalau dikatakan tingkat penyelesaian masalah ini tergantung bagaimana individu itu atau korbannya. Memang biasanya ketika hal itu sudah berkaitan dengan fisik yang dimana di situ sudah bahkan sampai kekerasan fisik, kekerasan seksualnya, maka tentunya penyelesaian masalahnya ini kalau dalam konteks hukum ini tergantung bagaimana besaran hukumnya. Tapi kalau dalam konteks psikologis tentunya pendampingannya itu benar-benar tidak hanya mendampingi secara fisiknya, psikisnya, tapi fisiknya juga benar-benar harus pulih fisiknya. Jangankan kekerasan secara fisik ya, kekerasan seksual yang artinya ada sentuhan fisiknya, yang non fisik saja, yang artinya hanya verbal saja itu juga bisa jadi parah. Jadi tergantung individunya. Karena saya pernah mendapatkan klien dia itu dilecehkan secara verbal saja itu udah semacam kayak traumatik bisa sampai berbulan-bulan seperti itu. Nah, kalau dikatakan misalnya contoh dalam kampus ada pemecatan sampai memasukkan kasus ke ranah hukum, sejauh mana ketegasannya kan gitu ya.
sejauh mana ketegasannya. Memang ini dilematis juga sih. Eh, saya pernah di dalam instansi pendidikan ya, saya pernah di BPMP gitu kan. Di dalam Satgas PPKS itu bahwasanya kalau bisa jangan sampai ke ranah hukum karena dikhawatirkan korban sama pelaku itu berdampak kepada masa depan dan sebagainya. Namun ketika hal itu berkaitan dengan masalah sudah masuk ke kriminal, undang-undang dalam kekerasan seksual, seharusnya kerana hukum dan lebih tegas hukumannya. Kenapa? Agar menjadi efek jerah bagi pelaku. Karena memang itu dilematisnya sih, karena saya pernah ketika mengisi terkait dengan Satgas PPKS, jadi Satuan Pendidikan Penanganan Permasalahan Perlindungan Kekerasan Seksual di dalam lingkup pendidikan itu, ada tim PPKS yang dimana diharapkan jangan sampai ke ranah hukum, kan gitu. Diharapkan jangan sampai ke ranah hukum. Tapi kalau saya pribadi, dia harus ke ranah hukum jika melanggar jika melanggar undang-undang dalam undang-undang kekerasan seksual yang artinya kalau sampai eh, parah sekali sebaiknya ke ranah hukum, ya sebaiknya ke ranah hukum. Cuman memang ada yang sampai meskipun sampai mohon maaf sampai hamil gitu kan, tapi nggak berani dilaporkan, jadi damai di dalam kampus itu juga ini sebenarnya sangat disayangkan sih ya, sangat disayangkan. Kenapa? Karena lagi-lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, kenapa nggak sampai jalan hukum dikhawatirkan akan viral di media, akhirnya kasusnya ketutup dan nama kampus atau nama sekolah itu aman. Kalau saya pribadi merasa bahwasanya dengan sikap seperti itu tentunya akan berdampak kepada nanti kalau ada masalah, apalagi punya kuasa pelakunya, maka dengan mudah ditutup kasusnya, dengan mudah damai seperti itu. Sedangkan dia melanggar, uh, artinya kalau dia dilaporkan, dia pasti dipenjara seperti itu. Ya, jadi kalau ketegasan pimpinan maka dia dipecat dan dimasukkan ke ranah hukum. Beda konteks kalau dia melakukan atas dasar suka sama suka ya. Tapi di Indonesia ini, meskipun dia atas dasar suka sama suka, namun ketika itu dilakukan oleh korbannya adalah anak yang di bawah umur, maka masuk kategori dia pelecehan kekerasan seksual. Ya, jadi mungkin itu kalau saya tanggapi ya. Memang sebaiknya ini juga ada faktor hukum sehingga kita berkolaborasi seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Purnomo ya. Kasus pelecehan seksual di institusi pemerintahan atau kampus ternama seperti yang ramai dibicarakan mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan. Apakah kebijakan zero tolerance terhadap pelecehan seksual yang diadopsi beberapa universitas dari benar-benar dilaksanakan atau hanya simbolik gitu ya? Kalau yang pertama saya lihat, nah kasus-kasus seperti ini terkadang kita tuh nggak bisa ngikutin sampai apa namanya vonisnya dan sebagainya gitu. Dan bagaimana pembelaan si pelaku ya, khususnya di instansi pendidikan ternama, terlebih yang pelakunya adalah memiliki relasi, misalnya contoh kasus yang guru besar ini, maka ya ini jelas-jelas ketimpangan relasi. Kalau bahasa lainnya tuh kayak penyalahgunaan wewenang gitu loh, ya penyalahgunaan wewenang. Makanya yang harus ditekankan, yang harus selalu ditekankan di dalam apa namanya, di dalam instansi, di dalam dunia kerja, di dalam berelasi, yang harus ditekankan itu adalah harus dinormalisasikan terkait dengan batasan-batasan. Bukan dinormalisasikan sesuatu hal yang wajar nggak apa-apa. Contoh aja misalnya kayak dosen gitu ya. Terkadang dosen itu eh, dengan mudah bercanda-bercanda dengan mahasiswa misalnya berduaan atau mudah dosen laki-laki dekat dengan mahasiswi ya lebih tepatnya mahasiswinya. Nah, ini seharusnya harus ada batasan. Nggak boleh dia itu seperti itu. Karena itu akan berdampak kepada
Karena kita nggak tahu, mahasiswa yang mungkin ngerasa nyaman, akhirnya mahasiswa itu kebanyakan dia cerita-cerita, akhirnya dipancing dosennya gitu kan. Dosennya terpancing, lebih tepatnya bukan dipancing dosennya. Dan disitulah nanti bisa membuka peluang. Saya tidak mengatakan bahwasanya dosennya itu apa namanya bisa menahan atau enggaknya. Kalau ya kayak kayak slogan misalnya kucing itu nggak akan nolak kalau dikasih ikan kan gitu. Makanya untuk mengantisipasi itu kurangilah atau buatlah semacam batasan dalam melakukan interaksi terhadap lawan jenis. Ya, jadi itu harus itu harus di apa namanya digaungkan budaya seperti itu. Nggak boleh kita terlalu dekat khususnya dengan dosen dengan mahasiswa. Jangan terlalu dekat. Dekat boleh tapi jangan terlalu dekat. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi seperti itu. Makanya ketimpangan relasinya jelas. Ya, kebijakan zero tolerance pada kekerasan seksual yang diadopsi oleh. Kalau masalah ini saya belum begitu mengikuti, cuman sejauh ini ya, sejauh ini agak sulit kita mengatakan bahwasanya zero tolerance terhadap kekerasan seksual itu benar-benar diadopsi dengan baik gitu ya. Mungkin ada beberapa kampus yang sudah benar-benar menerapkannya, namun perlu diketahui bahwasanya terkadang masih banyak kok dosen-dosen yang dia itu bermudah-mudahan untuk berinteraksi dengan mahasiswinya, ya. Jadi semacam kayak canda-candaan yang terkadang di luar batas. Masih banyak yang seperti itu dan itu sangat dikhawatirkan akan berdampak kepada masalah pelecehan seksual, kekerasan seksual. Meskipun atas dasar nantinya suka sama suka, ya kalau suka sama suka mendingan nikah kan gitu. Kalau suka sama suka kan mendingan nikah, tapi kan kebanyakan nggak menikah. Kebanyakan dia itu melakukan diam-diam, akhirnya ketika mahasiswanya dirugikan, melapor, ya jadilah kekerasan yang awalnya suka-suka. Jadilah masalah sebenarnya. Tapi saya yakin ada beberapa kampus juga yang benar-benar menerapkan, tapi ada juga yang hanya sebatas simbolik karena memang itu kebijakan dari pusat. Kemudian dalam kasus kekerasan seksual di pesantren atau institusi keagamaan apa tantangan utama dalam melawan budaya diam dan loyalitas buta kepada figur otoriter? Ini sebenarnya tidak hanya di pesantren saja ya, semua instansi pendidikan seharusnya. Itu tantangan utamanya itu adalah berani tegas terhadap pelaku sebenarnya, tanpa pandang bulu dan jangan membiasakan untuk nggak enak dengan pelaku. Terlebih pelaku itu adalah orang yang memiliki jabatan. Dan satu hal lagi, eh, dan satu hal lagi bahwasanya ketika ada kasus di instansi tersebut, maka yang harus melakukan investigasi, harus yang melakukan yang melawan itu adalah atau memeriksa itu adalah orang luar atau orang yang nggak kenal, jangan orang yang dekat, agar tidak terpapar yang namanya pemeriksaan yang subjektivitas seperti itu. Ya, makanya nggak boleh kita itu apa namanya sama kayak halnya dengan guru sama siswa. Ketika siswanya itu adalah anaknya sendiri atau orang yang dia kenal, maka pasti penilaiannya akan bias. Penilaiannya nggak akan subjektif, nggak akan objektif. Ya, jadi akan kabur kesalahannya, jelas kebaikannya. Padahal dia itu besar, banyak kesalahannya seperti itu. Oke. Gimana? Saya dari dengar apa-apa nih, udah baik. Oh ya, nggak apa-apa, Miss. Mungkin Mungkin kita sebelum ditutup, karena waktunya tinggal 4 menit lagi, bisa kasih closing statement. oke, kalau closing statement dari saya, karena saya dari apa namanya dari kampus ya, saya sebagai dosen juga, akhirnya artinya bahwasanya khususnya kami sebagai dosen itu kurangilah untuk berinteraksi dengan mahasiswi ketika hal tersebut tidak ada kepentingan gitu ya. Dan
Begitu pula dengan orang-orang yang memiliki kuasa, seperti halnya guru, seperti halnya antara pimpinan dengan bawahan, atau mungkin eh, anak dengan orang tua, atau mungkin paman dengan keponakan, dan lain-lain seperti itu. Maka ketika itu lawan jenis, kurangilah interaksi yang terkadang interaksi itu bisa mengarah ke hal-hal yang di luar batas. Kita harus sadar diri agar kita tidak menjadi pelaku. Makanya yang harus dikuatkan adalah norma-norma, ya khususnya norma agama, norma hukum, norma sosial yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sebelum kita bicara terkait dengan kebijakan pemerintah, bagaimana pimpinan kita dikerja gitu kan. Yang paling penting itu adalah ada ketahanan keluarga atau penguatan dari keluarga. Artinya apa? Kita harus benar-benar kuat di dalam membangun sistem yang positif dalam lingkungan keluarga. Sehingga ketika ada lingkungan di luar keluarga yang terkadang toksik, terkadang membuat kita nggak nyaman, setidaknya kita masih ada di lingkungan keluarga yang mensupport kita seperti itu. Jadi masalah seksualitas, kekerasan seksual dan ini itu bisa membantu kita dimulai dari keluarga. Kalaupun misalnya ada orang yang broken home, maka setidaknya dia fokus membangun kembali keluarga terdekatnya atau orang yang mengasuh dia. Artinya nggak ada alasan bahwasanya kamu broken home, meskipun ya itu tantangan tambahannya. Dan sejauh ini adalah mau belajar evaluasi diri. Ya, mungkin itu dari saya. Saya Ya, kembalikan ke sudah kiranya Pak Evan. Oke, sudah, Oke, sudah, sudah, bentar. sudah. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman karena terkendala cuaca ya. Apakah suara saya terdengar atau bagaimana ini? Maka saya eh, dengan terpaksa menutup apa namanya kita kali ini. Saya berharap untuk selanjutnya mudah-mudahan tidak ada terkendala cuaca seperti ini. Eh, Terima kasih atas narasumber kita. Mohon maaf yang pertama molor dan segala segala macamnya. Yang kedua, terima kasih bagi para peserta karena telah bersedia meluangkan waktunya. Saya lihat ini ada dari dosen beberapa ya, Pak Ibnu Wardana juga masuk. Terakhir-terakhir, beliau salah seorang praktisi hukum ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan layanan konsultasi gratis, bisa menghubungi kami. Nanti kami akan hubungkan dengan Pak Evan ya. Jadi untuk pengalaman Pak Evan nggak perlu digabungkan lagi ya, karena saya juga pernah kerja sama dengan beliau di satu prodi. Jadi kita tahu sepak terjang para psikolog-psikolog yang menangani kasus-kasus pelecehan seksual di isu bawah secara khusus. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih Pak izin pamit. Evan. Terima kasih kepada semuanya.